Nah, kita juga tanya kepada publik, ya, bagaimana siapa di antara calon presiden berikut yang lebih didukung oleh Presiden Jokowi. Nah, ini kali pertama yang sebelah kiri, kawan-kawan semua, kali pertama kami menemukan responden menyebut nama Pak Prabowo sebagai capres yang lebih didukung oleh Presiden Jokowi ketimbang Ganjar Pranowo. Ya, biasanya sebelum bahkan awal Oktober kita punya pertanyaan yang sama. Saat itu responden kebanyakan menilai Ganjar Pranowo yang paling didukung oleh Pak Jokowi. Sekarang justru yang lebih didukung oleh Pak Jokowi menurut responden adalah Prabowo Subianto, ya. Meskipun selisihnya tipis, tetapi secara absolut kali pertama kita menemukan jawaban ini. Jadi mulai ada pengaruh, ya, sikap Presiden Jokowi mulai ditangkap oleh publik bahwa Pak Jokowi ini lebih meletakkan telur di keranjangnya Pak Prabowo ketimbang di keranjangnya Mas Ganjar. Kemudian yang sebelah kanan, siapa di antara calon wakil presiden berikut yang lebih didukung oleh Pak Jokowi? Ya, kalau ini sih nggak mengagetkan, ya. Sebelum nama Gibran muncul, nama teratas adalah Erick Thohir. Ya, belakangan nama Gibran muncul, bahkan sebelum dideklarasikan sebagai capres Pak Prabowo pun publik sudah menangkap. Ya, namanya putra presiden gitu, ya. Jangankan setelah dideklarasikan, sebelum dideklarasikan pun itu dianggap sebagai cawapres yang paling didukung oleh Pak Jokowi. Nah, cuma kalau kita lihat dari data ini, kita firm menyimpulkan sampai tanggal 20 Oktober tidak ada tondo-tondo, tidak ada tondo-tondo Pilpres 2024 bulan Februari tanggal 14 akan selesai dalam satu putaran, jauh gitu, ya. Karena untuk menang satu putaran itu harus mendapatkan 50% plus 1. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu ya sama wartawan. Nah, ini dia nih. Jadi ada pasangan. Saya persilakan untuk mencermati, menyimak dulu nih, ya. Ini grafiknya demikian. Jadi yang warna oranye itu adalah base simulasi 3 nama capres secara individual. Artinya belum ada efek pasangan. Itu yang warna oranye. Anies 22,3%, tadi saya sudah sampaikan di atas. Ganjar Pranowo secara perseorangan dapat 34,8%, sementara Prabowo Subianto secara perseorangan dapat 37%. Nah, bagaimana kalau misalnya masing-masing capres tadi sudah dipasangkan sesuai dengan pasangan yang mereka daftarkan ke KPU beberapa hari belakangan. Nah, setelah MK mengambil keputusan, survei tanggal 16 sampai 20 Oktober, suara Pak Prabowo ketika bergandengan dengan Gibran agak turun, ya, dari 37 ke 36,1%. Suara Ganjar ketika berpasangan dengan Pak Mahfud dan kemudian disodori lawan dari Pak Ganjar adalah Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, sebagian pendukung Ganjar lari ke TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Mungkin ada yang mulai mikir, loh kok Gibran di sana gitu kan. Nah, tetapi yang pasti ada sebagian pendukung Pak Prabowo lama yang pindah ke Anies, makanya suara Anies Muhaimin nambah jadi 23,7%, lebih besar dibanding kalau suara Anies maju secara individual.